Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulya. Selamat malam saya ucapkan dari kota Jakarta yang udah mulai rintik-rintik gerimis hujan. Dan saya sekarang sudah berada di stasiun Pasar Senen, akan melakukan perjalanan naik kereta api yang rutenya itu salah satu kereta api dengan rute terjauh full trip dari Jakarta menuju ke Malang, keberangkatan malam hari, yaitu naik kereta api Majapahit. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Sekarang tuh pukul 8 kurang seperempat, kereta api Majapahit berangkat dari stasiun Pasar Senen, itu sekitar pukul 8 lebih 10. Dan kalau menurut saya pribadi, saya datang di stasiun Pasar Senen ini lumayan mepet ya. Nah, suasana malam hari di stasiun Pasar Senen, ini banyak banget keberangkatan. Jadi ada kereta api Majapahit, sebelumnya itu ada kereta api Senja Utama Jogja, ada kereta api Sawung Galih. Ini Majapahit menuju ke Malang, lalu habis itu ada kereta api Progo dan kereta api lain Mataram. Pokoknya banyak banget lah. Oke, mari kita masuk ke dalam stasiun. Wes, bareng dia lagi. Udah lama kan? Iya sih. Udah 2 bulan lebih. 3 bulan lah. 3 bulanan. Terakhir Batu Raden Desember kok. Enggak, itu Januari ya. Ya itulah pokoknya lah. Habis ini naik ekonomi. Majapahit. Ekonomi. Terus di hari Jumat. Hari Jumat. Pasti penuh. Belinya cuma 2, bukan 4. Karena nggak sanggup. Mahal. Yaudah, cetak tiket. Oke, saya sekarang sudah berada di dalam stasiun Pasar Senen. Ternyata untuk kereta api Majapahit itu berangkatnya dari jalur 1. Dan di jalur 2 ini bakal rangkaian kereta api Mataram dari Pasar Senen menuju ke Solo Balapan. Lokomotifnya di sini itu menggunakan CC201 8327 di Poindo PWT Purwokerto. Nah, kereta api Majapahit ini merupakan kereta api kelas full ekonomi menggunakan ekonomi armada yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dan sempat mati suri selama pandemi. Jadi kurang lebih 2 tahun itu tidak berjalan, tetapi akhir-akhir ini sudah berjalan secara tiap hari. Mantap! Nah, ini dia merupakan calon lokomotif dari kereta api Mataram dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Solo Balapan dan akan segera dirangkai dengan rangkaiannya yang terletak di jalur 2 ini. Jadi kereta api Mataram ini memiliki kelas ekonomi eksekutif ya. Lokomotifnya CC206. Saya udah lama banget nih nggak naik kereta api dari stasiun Pasar Senen. Dan sekalinya naik dari sini ternyata udah banyak banget perubahan di stasiun Pasar Senen ya. Terutama layout di peron 1. Ini biasanya apabila musolanya terletak di sini, itu tuh kita harus muter jauh ke sana. Dan ternyata di sini diperbolehkan untuk toilet kayak gitu bagi penumpang yang istilahnya belum naik kereta api, bukan penumpang yang udah diperbolehkan masuk ke dalam peron kayak gitu. Baru tahu. Kurang lebih sekitar 5 menit lagi kereta api Majapahit akan segera diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju ke stasiun Malang. Mari kita menuju ke tempat kita duduk ya. Saya kali ini duduk di ekonomi 3. Saya kira ekonomi 1 atau di belakang lokomotif itu ada pembangkitnya terlebih dahulu. Ternyata di sini di belakang lokomotif langsung ekonomi 1. Jalur 6 ya, selatan bersiapkan yang sudah Ada beberapa kereta api yang menghubungkan kota Jakarta dengan kota Malang. Yang pertama ada kereta api Matarmaja kelas full ekonomi dari stasiun Pasar Senen menuju ke Malang. Ada kereta api Gajayana kelas eksekutif luxury, itu kelas paling elit yang memiliki relasi dari Gambir menuju ke Malang. Lalu ada kereta api Jayabaya dari Pasar Senen menuju ke Malang tetapi via Surabaya, dan ada kereta api Majapahit ini. Dan untuk Majapahit ini merupakan pilihan paling malam untuk di rute Jakarta-Malang. Nah, ini rangkaian kereta api Majapahit yang saya naiki, ekonomi 3, di Poindo ML atau Malang, jadi di bawah naungan dari daerah operasi 8 Surabaya. Jadi ekonomi yang mulai berdinas pada tahun 2011. Jadi ini nih.
tanggal 25 bulan 10 tahun 2011. Dan platnya udah kayak gini ya. Majapahit, Malang, Pasar Senen via Semarang Tawang. Jadi jalurnya untuk kereta api Majapahit ini persis kayak kereta api Matarmaja. Ini kereta api Majapahit yang saya naiki sudah berangkat dari stasiun Pasar Senen. Jadi rute dari kereta api Majapahit ini adalah via jalur utara Jawa. Jadi dari stasiun Cirebon Perujakan akan menuju ke Semarang Tawang. Lalu dari stasiun Grumbung akan berbelok ke kanan menuju ke arah Gundih, yang merupakan salah satu jalur bersejarah di dunia perkeretaapian Indonesia. Nanti akan bertemu dengan jalur selatan Pulau Jawa itu di stasiun Solo Jebres, dan dari stasiun Kertosono akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kediri, Blitar sampai ke stasiun Malang. Jadi untuk jarak tempuhnya ini sekitar 900 kilo sekian, dan salah satu rute terjauh ya untuk kereta api, sama kayak kereta api Matarmaja, tetapi untuk waktu tempuhnya ini lebih cepat daripada kereta api Matarmaja. Kalau kereta api Matarmaja kan sekitar hampir 16 jam, tetapi kalau ini sekitar 14 jaman ya. Berangkat dari stasiun Pasar Senen pukul 8 malam dan ketiban di stasiun Malang itu rencananya pukul 10 pagi, 11 pagi besok deh ya, hampir 15 jaman lah. Pukul 11. Nggak masuk akal, nikmatin aja lah ya. Fasilitas di kereta api Majapahit itu karena kelasnya ekonomi, jadi konfigurasi seatnya adalah dua-dua berhadapan, dan kursinya ini kursi tegak 90 derajat. Dengkul ketemu dengkul, tapi kalau menurut saya lega banget. Nah, di sini sayangnya kenapa kok mendapatkan meja yang kecil ya? Biasanya apabila K3 Kemenhub itu mejanya agak lebar dan bahkan bisa untuk tidur kayak gitu. Di sini ada gantungan untuk menaruh barang kayak gitu, dan ada kresek untuk mengumpulkan sampah, ada stop kontak untuk mengisi daya, dan kita juga mendapatkan tirai. Nah, untuk di kursi ujung kita itu mendapatkan jendela darurat. Jadi apabila dalam keadaan darurat itu bisa dibuka menggunakan tuas yang ada di atas tuh. Nah, untuk bagasinya itu modelnya kayak kereta-kereta ekonomi yang 23 kayak gitu sih. Ini penuh banget asli. Bingung udah lama. Karena udah lapar, mari kita menuju ke kereta makan. Jadi kita jalan ke belakang ya. Ini ada ekonomi 4. Asli ini penumpangnya ramai banget sih, asli. Wis. Kelihatannya kereta makannya di belakang ekonomi 4 deh ya. Nah ya, jadi kereta makannya ini di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Kelihatannya kereta api Majapahit cuma bawa 8 ekonomi juga deh. Apabila setelah lewat suatu pintu kayak gini jangan lupa ditutup. Oke, let's go. Sekarang sudah berada di kereta makan kereta api Majapahit. Di sini tuh ternyata menggunakan kereta makan pembangkit. Jadi di sini ada ruang makannya, jadi tempat untuk jualannya, dan disediakan tempat untuk makan. Tetapi untuk makannya itu terbatas banget ya, karena ini juga gabung dengan genset pembangkitnya. Sebenarnya sayang sih apabila kereta ekonomi itu kereta makannya itu gabung sama pembangkit, karena kalau kereta ekonomi kan penumpangnya pasti lebih banyak nih, dan ke kereta makannya itu bisa jadi gerudukan kayak gitu ya. Makanya di sini harus ngantri, waiting list dulu, karena di sini cuma tersedia 6 kursi yang udah penuh dipakai sama penumpang lain. Udahlah, kita tunggu aja. Udah pesen makan. Jadi di sini tuh ternyata ada menu yang kerjasama dengan CFC ya. Jadi ada ayam kayak gitu. Harganya 38.000, dan kalau menurut saya worth it. Kenapa worth it? Dapat 2 ayam, sayap sama dada, ada nasi tambah saus. Tapi kalau menurut saya saus sambelnya terlalu sedikit ya, cuma dikasih 2 doang. Harganya 38 ribuan loh. Dan seperti biasa minuman andalan jahe geprek serai lemon, harganya 15 ribuan. Nah, walaupun kita naik kereta ekonomi di kereta api Majapahit ini, teman-teman juga bisa menyewa bantal atau selimut. Seharga kalau nggak salah untuk bantalnya sekitar 10 ribuan, dan untuk selimutnya sekitar 10 ribuan juga deh.
tetapi tidak untuk dibawa pulang. Jadi apabila teman-teman turun ya udah ditinggal situ. Mungkin bakal dipakai sama penumpang yang masih stay situ, biar gratisan penumpangnya itu. Makan yuk. Tiba di stasiun Haurgelis, kereta api Majapahit masuk di jalur 1. Yang tersedia di jalur 4 sana adalah kereta api Airlangga dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah, rencananya kereta api Majapahit akan disusul oleh kereta api Argo Bromo Anggrek, Gambir Surabaya Pasar Turi, dan kereta api Argo Lawu Gambir Solo Balapan. Ini kelihatannya kereta api Airlangga juga menunggu disusul deh. Nggak tahu juga ya. Mari kita lihat aja nih. Entah kenapa ini ngapain kereta api Airlangga masuk jalur 4 ya. Ini keren sih ya, kereta api Majapahit masuk jalur 1, berhenti di stasiun Haurgelis itu sekitar 20 menit untuk disusul 2 kereta api. Dan di jalur 4 ada kereta ekonomi juga Airlangga yang menunggu disusul juga. Ngeri. Ini perjalanan naik kereta api Majapahit, kalau menurut saya lumayan ngantuk sebetulnya. Jadi habis ini rencana saya pengen tidur dan mungkin bangun-bangun udah sampai Semarang. Dan selamat pagi kita udah sampai Solo. Nah, dari Solo sampai Malang kita akan menikmati perjalanan. Jadi pagi harinya itu masih dapat lumayan lama apabila kita naik kereta api Majapahit ini. Ternyata kereta api Airlangga cuma menunggu jadwal keberangkatan, jadi tidak disusul kereta api apapun. Entah sebelumnya udah disusul duluan, saya juga nggak tahu. Dan kereta api Airlangga sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Haurgelis. Kereta api Airlangga itu merupakan kereta api termurah yang menghubungkan kota Surabaya menuju ke kota Jakarta via jalur utara Jawa, jadi via Semarang. Harga tiketnya itu 104.000 dan kereta api Airlangga itu hasil peleburan ya dari 2 kereta api, yaitu kereta api Tegal Express ditambah dengan kereta api Maharani. Nah, sinyal di sana udah hijau, tandanya bakal segera berjalan langsung suatu kereta api di jalur 2 stasiun Haurgelis. Kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi, menyusul kereta api Majapahit. Wush. Asli, kereta api Majapahit nggak ada harga diri di depan kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi kereta api Argo Bromo Anggrek itu bisa kecepatan 120 km per jam. Ini bener-bener itu tadi full speed menyusul kereta api Majapahit. Anginnya itu nggak masuk akal. Ini satu kereta api lagi, kereta api Argo Lawu dari Gambir menuju ke Solo Balapan. Itu sama-sama nggak ngotaknya kayak kereta api Argo Bromo Anggrek. Kecepatannya bisa sampai full juga, 120 km per jam. Sinyal ke arah Jakarta hijau. Dan sinyal menuju ke Cirebon itu juga hijau. Jadi menuju ke Cirebon akan segera lewat kereta api Argo Lawu yang menyusul kereta api Majapahit lagi. Dan yang menuju ke Jakarta adalah kira-kira kereta api Kuto Jaya Utara dari stasiun Kutoarjo tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini kereta api Argo Lawu masih mending ya, berjalan langsung di stasiun Haurgelis daripada kereta api Argo Bromo Anggrek. Itu Argo Bromo Anggrek bener-bener full speed. Untuk kereta api Argo Lawu ini masih kayak ada dikurangnya ada taspad kayak gitu. A few moments later. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Sebelum turun mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertukar ataupun tertinggal dalam rangkaian kereta. Untuk pintu yang dibuka, pintu sebelah kiri dari arah datangnya kereta.
Kereta api Majapahit akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang tepatnya pukul 02.58 menit. Waktu tunggu di stasiun Semarang Tawang kurang lebih 20 menit ke depan. Terima kasih. Baru bangun tidur, ternyata kita udah tiba di stasiun Semarang Tawang. Jadi di kota Semarang tuh ada 2 stasiun besar, Semarang Tawang dan Semarang Poncol. Dan untuk kereta api Majapahit ini pemberhentiannya berada di stasiun Semarang Tawang. Ini kereta api Majapahit masuk di jalur 2. Dan seperti biasa, apabila kereta api yang lewat Semarang, itu kebanyakan penumpangnya itu memang turun di Semarang juga. Nah, kalau menurut saya pribadi, berarti kereta api Majapahit ini sebetulnya apabila kita naik dari Jakarta menuju ke Semarang itu nggak beda jauh sama kayak kereta api Menoreh ya jadwalnya ya. Jadi dari Jakarta malam dan tiba di stasiun Semarang Tawang itu ya sekitar jam seginian sih. Tetapi kelihatannya kereta api Menoreh masih di belakang kita deh kayak gitu. Ini pemberhentian di sini itu lumayan lama. Tadi ada pengumuman dari kondektur itu sekitar 20 menit. Saya nggak tahu ngapain berhenti lama banget. Tetapi biasanya apabila berhenti di stasiun Semarang Tawang itu pasti terjadi pergantian kru seperti pergantian masinis, bahkan pergantian kondektur. Dan di sini juga terjadi proses pengisian air kayak gitu. Nah, di stasiun Semarang Tawang tuh juga ada lagu nada kedatangan, judulnya adalah Gambang Semarang. Dan di jalur 1 ini akan segera masuk kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Syahdu banget gak sih Gambang Semarang kayak gini? Nah teman-teman, di sini macam ada kayak depot pengisian bahan bakar untuk kereta pembangkit di stasiun Semarang Tawang. Jadi di sini ada pemberitahuan dilarang merokok di dekat sini ya. Dan ini macam kayak ditutup kayak gitu dan ada selang. Selangnya tuh mengarah ke sana. Nah di sana tuh ada kereta pembangkit. Kelihatannya selangnya itu digunakan untuk mengisi bahan bakar kereta pembangkit di sini. Kelihatannya ini merupakan rangkaian kereta api Argo Sindoro tambahan deh. Dan untuk yang berada di sini adalah kereta api Argo Sindoro. Jadi banyak banget nih kereta api yang terminusnya itu dari stasiun Semarang Tawang. Untuk kereta api jarak jauh tuh ada kereta api Blambangan Express menuju ke Ketapang Banyuwangi. Ada kereta api Argo Sindoro tambahan, Argo Muria itu menuju ke Jakarta Gambir. Dan ada kereta api Ciremai juga menuju ke Bandung. Oke, alhamdulillah sudah tiba di stasiun Solo Jebres. Oh, setelah tidur dari Haurgelis, bangun-bangun Semarang, lepas Semarang tidur lagi, bangun-bangun udah Solo Jebres. Jadi kita sudah berada di daerah operasi 6 Yogyakarta. Dan stasiun Solo Jebres ini sangat unik ya. Jadi hanya dikhususkan untuk kereta api jarak jauh yang lewat jalur utara Jawa. Seperti kereta api Majapahit, Matarmaja, Brantas, dan Brawijaya. Ditambah dengan KRL. Jadi untuk kereta api yang melewati jalur selatan, itu pemberhentiannya berada di Solo Balapan ataupun stasiun Purwosari. Nah di stasiun Solo Jebres itu juga ada perpecahan jalur ya. Apabila kita dari arah Madiun, kita berbelok ke kanan itu menuju ke Gundih Semarang. Apabila berbelok ke kiri, itu menuju ke arah Solo Balapan ke Yogyakarta. Penumpang yang turun di Solo Jebres ini asli, coba lihat, rame banget. Jadi sepertinya tuh kayak
para penumpang kereta api Majapahit ini kebanyakan turunnya di Solo, di Malang ya. Entah di Madiun nanti macam mana. Tapi bener-bener yang turun di Solo ini ramai banget. Nah, karena ini udah sekitar pukul berapa nih? Pukul 5 dan di sini juga deket banget dengan musola. Kita menunaikan kewajiban kita terlebih dahulu ya, biar enak. Pemberhentian di sini sekitar 13 menitan. Coba deh teman-teman lihat stasiun Solo Jebres sekarang. Sekarang udah keren banget, kanopi dan kelihatan modern banget. Di sini juga ada LAA atau listrik aliran atas. Jadi untuk KRL di sini itu udah bisa sampai ke stasiun Palur. Jadi untuk KRL itu beberapa itu ada yang rutenya Yogyakarta Solo Balapan dan ada Yogyakarta Palur. Nah, di sini juga ada kayak depo KRL-nya ya. Jadi parkirnya KRL itu berada di sini nih. Ini keren banget nih stasiun Solo Jebres. Ada pengumuman. Jadi di stasiun Solo Jebres ini, kereta api Majapahit yang saya naiki bakal disusul lagi oleh kereta api Mutiara Selatan dari Bandung menuju ke Surabaya Gubeng. Jadi kereta api Mutiara Selatan dari sana akan berjalan langsung di sini di jalur 2. Menuju ke sana. Jadi kereta api Mutiara Selatan ini baru berhenti dari stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan tuh berada di sana menuju ke arah jalur selatan Jawa kayak gitu. Jadi seperti yang sudah saya bilang, stasiun Solo Jebres segede ini tetapi hanya dipergunakan untuk beberapa kereta api jarak jauh yang khusus di jalur utara Jawa ditambah dengan KRL seperti itu. Tapi unik ya stasiun Solo Jebres. Sebetulnya Solo Jebres ini dulu kalau nggak salah itu namanya Solo Kraton. Makanya kayak singkatan atau kode di dunia perkeretaapian Indonesia itu SK kayak gitu. Jadi katanya dulu ini kalau nggak salah deket keraton ya. Makanya namanya tuh Solo Kraton. Entah kenapa diganti menjadi Solo Jebres. Itu barusan kereta api Mutiara Selatan berjalan langsung di stasiun Solo Jebres. Pada perjalanannya, kereta api Mutiara Selatan itu juga disusul oleh suatu kereta api, yaitu kereta api Taksaka dari Gambir menuju ke Yogyakarta di stasiun Kroya. Ini malah di stasiun Solo Jebres, kereta api Mutiara Selatan yang sebelumnya disusul, ini malah menyusul kereta api Majapahit. Emang kadang-kadang tuh ada hal-hal lucu kayak gitu ya. Nah, di sini ada kode E45. E merupakan trademark kereta api. Jadi kereta api Majapahit ini rangkaiannya bisa digeber sampai kecepatan maksimal 100 km per jam. 40 merupakan berat maksimal 40 ton dan 5 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan menggunakan jenis bogi K5. Nah, ciri khas dari bogi K5 adalah lekukan menuju ke atas ya. Apabila lekukan menuju ke bawah itu merupakan bogi K7. Jadi lekukan di sini nih. Sudah berangkat kembali dari stasiun Solo Jebres dan udah agak longgar untuk perjalanan lanjutan dari Solo Jebres menuju ke Malang, karena untuk menuju ke Malang itu masih lama banget, sekitar 6-7 jaman. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, yang di sini tadi itu penuh banget dengan para penumpang. Di sini udah lega ya, banyak yang kosong dan beberapa kursi di ekonomi 3 juga banyak yang kosong udah. Jadi bisa selonjoran, bisa ngelurusin kaki sebentar lah.
Oke, sudah tiba di stasiun Madiun. Ini kereta api Majapahit yang saya naiki masuk di jalur 1. Dan di jalur 3, kita bertemu dengan kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang menuju ke stasiun Pasar Senen via Yogyakarta. Oke, saat ini sudah berangkat dari stasiun Madiun. Jadi, ini sekitar pukul 7:04 dan kelihatannya cocok banget untuk sarapan ya. Makanya ini kami membeli Cionomie dan Pop Mie karena nggak tahu lagi mau makan apa. Dan saat di stasiun Madiun tadi itu yang turun tuh penumpangnya juga rame banget. Tetapi ada beberapa juga yang naik. Itu mungkin tarif khusus menuju ke Malang seperti itu ya. Di sini enaknya selama perjalanan tuh ya nyaman-nyaman aja sih kereta api Majapahit. Tapi AC-nya kalau menurut saya agak kedinginan. Ya agak dingin lah, apabila diem diri terus ya bisa jadi es batu kelihatannya. Tapi yang saya anehnya nih, kan saya duduk istilahnya deket dengan pintu ya, deket dengan bogi kayak gitu. Ini rasanya gemblodak banget. Jadi biasanya bogi K5 itu nyaman, tapi ini rasanya tuh kayak berisik banget selama perjalanan tuh kayak dudak-dudak, kriit-kriit kayak gitu. Entah kenapa. Oke lah, kita tunggu makanannya sampai, habis itu kita sarapan terlebih dahulu. Mari kita menikmati suasana Jawa Timur yang mantap dan ciamik banget. Oke, sudah tiba di stasiun Kertosono, kereta api Majapahit masuk di jalur 3. Dan apabila kita dari stasiun Kertosono menuju ke arah timur, menuju ke sana itu jalurnya berpecah. Apabila berbelok ke kiri itu menuju ke Jombang Mojokerto sampai ke Surabaya. Apabila berbelok ke kanan kita menuju ke Kediri, Tulungagung, Blitar sampai ke Malang. Untuk kereta api Majapahit akan berbelok ke kanan. Jadi selepas jembatan yang ada di depan, nah kita akan berbelok ke kanan ke sana. Stasiun Kertosono ini merupakan stasiun besar ya, dan kebanyakan kereta api penumpang, entah kereta lokal, entah kereta jarak menengah, entah jarak jauh, itu kebanyakan berhenti di stasiun Kertosono. Kecuali satu kereta, yaitu kereta api Sancaka. Entah yang reguler, entah yang tambahan, itu berjalan langsung ngebut banget. Dan bahkan stasiun Kertosono itu bisa dibilang jadi tempat penilangan untuk beberapa kereta api yang menggunakan lokomotif posisinya itu hidung panjang atau long hood, seperti kereta api Logawa, kereta api Sri Tanjung, dan dulu ada kereta api Mutiara Timur juga. Jadi lokomotifnya harus diputar terlebih dahulu menggunakan turntable yang ada di stasiun Kertosono sini.
sudah berangkat dari stasiun Kertosono dan kereta api Majapahit juga sudah berbelok ke kanan menuju ke arah Kediri, Tulungagung, Blitar, Malang. Feel Kabupaten Kediri, kota Kedirinya ini kuat banget ya, dan syahdu banget apabila kita di Jawa Timur. Entah kenapa saya merasa apabila naik kereta api pagi hari, siang hari, apabila udah masuk Jawa Timur itu kayak unglau beli. Jadi kayak entah karena ini rumah saya sendiri, kampung saya kayak gitu ya. Kediri itu asli istimewa emang. Jadi apabila teman-teman naik kereta api dan berhenti di stasiun Kertosono, teman-teman tuh bisa membeli satu bungkus makanan seperti ini. Jadi di sini adalah menunya nasi pecel. Jadi nasi pecel di Jawa sama Sumatera itu rasanya beda banget ya. Kalau di Jawa tuh entah karena lidah saya lidah Jawa, jadi bagi saya enak banget. Tetapi kalau di Sumatera tuh kayak macem there is something wrong. Jadi kayak ada hal yang kurang kayak gitu apabila pecelnya di sana. Ini harganya 7 ribuan. Jadi ini macem kayak di kede-kede yang di stasiun Kertosono, teman-teman bisa beli di situ. Ada peyeknya. Peyeknya kita itu dulu pisahin dan kelihatannya menarik sih. Tuh. Oh mahe. Coba lihat dah. Ada nasi, ada sayurnya. Kalau bahasa Jawanya di sini kulup, ditambah tahu tempe lengkap. Nggak masuk akal. Gaspol. Di sebelah kanan, berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta, pintu keluar berada di sebelah selatan, stasiun Kediri. Sudah tiba di stasiun Kediri, tetapi untuk kali ini tidak berhenti di Kediri ya, melainkan lanjut sampai menuju ke Kota Malang. Seperti biasa, kereta api yang berhenti di stasiun Kediri itu penumpangnya banyak yang turun di Kota Kediri. Jadi penumpang atau pasar dari kereta api Majapahit yang istilahnya dari Kediri itu juga banyak banget. Stasiun Kediri plus 68 atau 68 meter di atas permukaan laut ketinggiannya. Jadi di stasiun Kediri ini terdapat 6 jalur untuk kereta api Majapahit, itu masuk di jalur 1. Dan untuk saat ini stasiun Kediri suasananya seperti ini, keadaannya seperti ini. Aduh, kangen banget pengen pulang ya. Kediri, mantap. Oke, kereta api Majapahit sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kediri. Ngomong-ngomong tentang Kediri ya. Nah, ini kereta api Majapahit ini asal-usulnya juga ada kaitan erat dengan Kediri. Karena kenapa? Dulunya ada kereta api namanya itu Senja Kediri. Jadi sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah itu diresmikan. Kelasnya full bisnis dengan rute Kediri, Semarang, sampai menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah, lama-kelamaan akhirnya kereta api Senja Kediri itu diperpanjang sampai ke Malang. Akhirnya namanya berganti menjadi Senja Singosari. Kelasnya masih full bisnis dan rutenya Malang, Pasar Senen via Semarang juga. Nah, pada waktu Lebaran sekitar tahun berapa ya, saya lupa. Akhirnya ada kereta tambahan Matar Majataman seperti itu dan menggunakan armada K3 Kamenhub seperti ini. Akhirnya Senja Singosari dengan kereta tambahan itu dilebur menjadi satu, menjadi kereta api Majapahit seperti ini. Jadi Majapahit ini bisa dibilang dulunya itu merupakan kereta api Senja Kediri, lalu berubah menjadi Senja Singosari, dan sekarang kereta api Majapahit ini kelas full ekonomi. Toilet yang ada di kereta api Majapahit itu terletak di dua sisi kereta. Mari kita lihat ya. Jadi tidak dibedakan mana toilet pria, mana toilet wanita di sini. Nah, tersedia kloset jongkok seperti ini, ada wastafelnya, ada tisu, ada sabun, dan ada cermin juga. Tiba stasiun Blitar dan ada yang gabung.
tambah lowemu turu. Oh. Sudah tiba di stasiun Blitar dan ini kereta api Majapahit masuk di jalur 2. Stasiun Blitar saat ini sudah gede banget ya. Dan untuk depo lokomotif, depo keretanya itu sudah diaktifkan kembali. Saat ini stasiun Blitar menjadi terminus untuk 3 kereta api. Brantas dan Singasari menuju ke Pasar Senen Jakarta dan Kahuripan menuju ke Kiara Condong Bandung. Nah, di sini ada kereta api Brantas yang kelasnya itu sudah berubah menjadi kelas ekonomi eksekutif. Dan jalurnya itu sama kayak yang dilewati kereta api Majapahit. Dan ini berangkat nanti siang. Nah, rangkaian kereta api Brantas ini rollingan dengan kereta api Dharma Wangsa yang kita temui kemarin di stasiun Semarang Tawang. Rangkaian kereta api Brantas masih dipersiapkan, jadi dibersihkan, dicuci seperti ini. Kedatangan kereta api Brantas dari Jakarta di stasiun Blitar itu sekitar pukul 3 pagi ya, 2 atau 3 pagi dini hari. Dan keberangkatan dari sini tuh sekitar pukul 12 siangan. Nah, di sana sinyalnya udah ngangkat, jadi akan segera diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Malang. Coba denger nih rangkaian kereta api Majapahit di ekonomi 3 ya. Bener-bener gemblodak banget. Dan ini goyang-goyang lumayan parah juga nih, padahal kecepatannya nggak terlalu tinggi ya. Suaranya ini loh yang bikin gak nyaman, glodak kayak gitu. Nah. Wadidaw. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Malang. Dan di sana macam ada kayak kereta Kemenhub juga. Jadi di sana adalah rangkaian kereta api Jayabaya yang memiliki relasi Malang Pasar Senen juga, tetapi via Surabaya Semarang. Iya tuh? Gimana tuh? Saiki gas. Gas. Puter balik ya. Oke. Gimana masa di jasa? Alhamdulillah udah sampai dan finally. Sebetulnya nyaman sih ekonomi kayak gini ya. Tapi sayang kayak berisik banget. Dan yang paling sayang sih sebetulnya mejanya sih sudah diganti disulap gitu. Dan ini kalau naruh HP kadang licin. Iya, licin. Jatuh. Tapi untuk AC stabil, mantep. Iya. Konsisten. Oke, kita turun. Nih coba lihat pemberhentiannya nih. Dari Pasar Senen kemarin ke Haurgelis, Cirebon Perujakan, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Jebres, Sragen, Walikukon, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar, Wulingi, Kepanjen, Malang Kota Lama, dan tujuan akhirnya stasiun Malang. Cukup banyak sih pemberhentian kereta api Majapahit. Oke, kita turun. Stasiun Malang pada jam segini, coba lihat, ramai banget. Di sana ada rangkaian Gajayana, di sini ada rangkaian Jayabaya, terus ada rangkaian Majapahit, terus di sini ada rangkaiannya Malabar, di sana ada rangkaian kelihatannya untuk rangkaian cadangan. Dan 2 kereta api juga udah berangkat, yaitu Kertanegara dan Matarmaja juga udah berangkat sini. Oke, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Majapahit sudah tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Malang. Keluar dari kereta api langsung gerah banget, panas banget nih di kota Malang pada hari ini. Itu tadi merupakan perjalanan saya kurang lebih sekitar 14-15 jam full trip naik kereta api ekonomi dengan rute terjauh, yaitu kereta api Majapahit. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!